Dan Teteh kan lagi ada masalah nih, masalah sama Ridho Ilahi. Bapak tahu apa Bapak gimana? Bapak tahu nggak sih masalah orang-orang? Enggak tahu Bapak mah, urusan anak itu terus urusan anak. Itu ada orang Arab. Oh, ada orang Arab. Dari Mekah. Diliatin fotonya, ganteng banget gitu. Cina bagaimana cina misalkan Pak Haji kalau dijodohin sama Dinar Candy. Tapi emang kalau Bapak itu kalau misalkan anaknya kan Teteh anak pertama, Neng kedua, Beni ketiga, Cecep keempat. Nah kan si Beni juga udah punya pacar. Misalkan nih Teteh nih keduluan nikah sama Neng, emang nggak boleh? Zaman sekarang mah bukan zaman asal-asal kawin, jangan dong. Deket jodohnya yang soleh, yang bagus, yang gentle. Yang setia, yang penting setia, Pak. Kota besar mah susah. Gitu yang di mana aja. Candy boy in the place, hands up in the air. Candy girl in the place, hands up in the air. Candy boy in the place, hands up in the air. Point that body, Hai Candy Boys and Candy Girls and Mama Gemoys. Jadi sekarang aku undang Bapak di Candy Talk nih. Jadi Bapak ini tuh bikin program sendiri di YouTube channel sendiri gitu. Bapak mah teu ngarti ya kan. Nah, Bapak kan sekarang tuh Teteh tuh pengen bahas masalah perjodohan di keluarga kita. Maksudnya tuh kan di keluarga Bapak tuh anak-anak Bapak nih belum ada yang laku satupun. Belum pada nikah satupun. Dan Teteh kan lagi ada masalah nih, masalah sama Ridho Ilahi. Bapak tahu apa Bapak gimana? Bapak tahu nggak sih masalah orang-orang? Enggak tahu Bapak mah, urusan anak itu terus urusan anak. Kalau tidak masalah percintaan percintaan mah Bapak nggak tahu. Kalau misalkan perjodohannya nanti, kalau misalkan udah ada Teteh ayah ada nasib, gitunya yang bahkan Teteh ada nasib nih tahun ini tapi bulan depan dijodohin sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak apa-apa. Masalah si Ridho itu Bapak nggak tahu, nggak ikut-ikutan jeleknya, tapi Bapak mah ikutannya bagusnya aja, yang baiknya aja. Jangan sampai pan dulu udah cerita Bapak jangan putus nyambung pan gitu Bapak. Tapi Bapak nggak ikut-ikutan masalah jeleknya, enggak Bapak mah. Kan Bapak dulu jangan saling menjelekkan, jangan. Itu jangan. Pokoknya jangan banyak cemburu, jangan banyak apa-apa. Kalau misalkan mau lagas mah lagas aja. Kalau bahasa kampung Bapak mah gitu. Jadi Bapak jadi sibuk, Bapak mah enggak lihat apa-apa. Jadi Bapak sibuknya di kampung, kerja di sawah. Jadi berkarirnya Bapak di sawah. Oh, Bapak berkarir di sawah. Iya. Iya. Di sawah Bapak mah. Tapi Pak seneng ya Pak berkarir di sawah. Seneng. Daripada di kota, di Jakarta Bapak seneng di kampung. Seneng di kampung. Kalau di Jakarta kan dibawa sama Teteh ke mall, dibawa sama Teteh ke restoran, kemana makan enak-enak. Tapi kan Bapak mah tetap jadi dipikir Bapak di dalam hati sumur yang terus ingat ke sawah, ingat yang kerja gitu. Oh, jadi pas aku ajak ke Gucci, ke mall itu ya, Bapak tetap ingatnya ke sawah. Ke sawah. Aduh, gitu. berarti harus dibeliin sawah guys, jangan ke mall ya nggak deh. Gitu. Iya harus beli sawah mulu. Soalnya kalau kebanyakan sawah juga nih, jeleknya kebanyakan sawah tuh suka nggak ada yang ngurus ya Pak, nggak kengurus. Gitu makanya kan anak-anak Bapak udah di kota semua. Cuman ada yang paling bontot itu nggak tahu si Teteh. Si Teteh kan masih kecil banget, belum bisa diandelin buat ngurus sawah. Makanya Bapak itu maunya dia masuk pondok, masuk pesantren sambil sekolah. Jadi biar dia jadi kiai atau ustadz, punya ilmu yang banyak, yang berkah. Amin. Tuh, pokoknya adek bontot Bapak. aku tuh lagi diarahin nih. Diarahinnya. Jadi kalau gitu. aku emang sama Bapak diarahinnya dari dulu tuh aku memang sekolah, aku tuh sampai kuliah. Kalau Neng yang adik aku yang cewek itu diarahinnya tuh ya Pak, si Neng mah dari SMK dia ke Jepang. Ke Jepang. Gitu. Tadinya juga Teteh tuh mau ke Jepang ya, cuman Teteh itu lebih milih kuliah, nggak ada nasib. Jadi milihnya kuliah waktu itu di Unpas di Bandung, di Setiabudi. Kalau Beni sampai SMK aja, karena Beni mah udah nggak kuat Pak Badung ya dulu juga. Dia mah emangnya gitu, tapi
misalkan ada macam-macam ke orang tua tapi bapak mah bebas, nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan anak bapak sampai soleh aja, banyak rezekinya, panjang umurnya, berkah serta selamat. Dia Amin. mau sukses semua. Jadi anak bapak yang pertama Teteh, anu mudah-mudahan bapak tiap waktu bapak doa, mudah-mudahan dia deket jodohnya yang terbaik gitu. Bapak teh gitu. Jadi terlalu mikir, tapi bapak gitu. Kalau misalkan percintaan itu mah bapak mah enggak nanggapi. Kenapa gitu? Jadi kan ai orang anak zaman sekarang enggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu gimana, Pak? Dijodohin bapak sama mama kamu deh, dijodohin bapak mah. Jadi kalau zaman dulu dijodohin, kalau sekarang mah ketemu sendiri ya, Pak. Ketemu sendiri. Maka bapak enggak bisa masukin apa-apa, enggak bisa nasihat apa. Yang nasihatnya bapak mah mudah-mudahan yang terbaiknya aja. Bapak mah enggak ikut-ikutan. Buruknya apanya enggak seperti orang yang lain. Yang lain mau misalkan anak gitu-gitu teh langsung dibelain sama ibunya sama bapaknya. Enggak bapak mah. Enggak bapak mah. Terus pokoknya bapak doain terus. Doain yang terbaik. Yang terbaik karena kita jodoh nggak ada yang tahu ya, Pak. Jodoh, rezeki kita nggak ada tuh. Cuman yang kita ini apa namanya ya kalau bisa ya ibarat kata ya yang penting hatinya tuh jangan kotor lah ya, Pak. Jangan kotor, jangan punya hati kotor, jangan banyak cemburu, nggak enak bapak mah. Yang penting bapak mah apa yang itu punya itu suami teh yang gentle aja, yang bertanggung jawab dunia akhirat. Amin. Sampai jangannya bapak maaf gitunya kalau misalkan punya suami teh harus yang bertanggung jawab, jangan mau dikasih mulu sama cowok sama cewek. Harusnya cowok teh tanggung jawab kepada cewek gitu. Maunya bapak mah ngadoa teh gitu terus-terusan. Amin. Gitu. Terus bapak mah kan kemarin itunya ada simpat katanya ada yang datang ke bapak. Ada yang datang ke bapak. Siapa ada itu? Pokoknya itu bapak haji nggak dikabarin namanya. Itunya. Ada yang silaturahmi ke rumah bapak. Masih dekat, masih tahu yang karakter bapak gitu dia. Itu ada orang Arab. Ada orang Arab. Dari Mekah. Diliatin fotonya, terus diliatin itu langsung video call. Dia mah kan bisa bahasa Arabnya. Dia yang translatein ke bapak, dikasih gitu. tahu pakai bahasa Indonesia. Ganteng banget teh gitu. Cina bagaimana cina misalkan Pak Haji kalau dijodohin sama Dinar Candy. Aduh bapak mah enggak mau dijodoh-jodohin anak bapak mah. Tapi kan mau nacer ke dia. Udah aja ada adanya si Neng gitu kalau bapak teh. Tapi mau ke si Neng. Tapi bapak mau juga dong, itu ganteng. Enggak. Tapi bapak udah kasih tahu Neng belum? Belum. Belum tahu Ian bahkan gini. Belum tahunya teh kan rupanya si Neng gimana gitu. Tapi dibilangin tapi katanya nggak jauh seperti kakaknya gitu katanya gitu. Pasti kakaknya cantik, adiknya pasti cantik katanya udah gitu. Bilang kalau bahasa Jakarta mah gitu. Dibilang kan ada juru bahasanya isu Pak Haji itu kemarin datang. Tuh langsung video call dia yang ini Pak Haji Acep Teng yang ini namanya gitu. Silaturahmi ke orang tua, ke bapak. Gitu. Mau dijodohin si Neng. Gitu. Coba tak udah aja si Neng gitu. Biasanya kalau orang Arab mah itu bertanggung jawab. Berhijab. Nengnya berarti nanti pengen berhijab ketutup. Udah pasti kalau nikah sama orang sana harus gitu. Ketutup. Ngan bapak dia mintanya gitu harusnya cina jadi kalau udah nikah teh itu dibawa di ngumbara di negara Saudi, di Mekah. Tapi asli orang Mekah dia. Terus bapak deket. Kata bapak jangan kalau misalkan itu si orang Arabnya harus ngumbara di Indonesia. Jadi gitu. Neng nggak boleh dibawa ke Mekah, tapi si orang Arab dibawa ke jadi dia jangan ngumbara di situ. Jangan gitu. apa yang ngumbara tuh apa ya? Ngumbara apa ya? Kayak bahasa Inggris
Jadi rumah tangga di situ, Ya jangan pokoknya jangan dibawa ke Mekah. Pokoknya si cowoknya harus ikut ke Indo gitu. Benar gitu. Ya gitu. Itu kan cenah maunya kan kaneng dinar, tapi kan cing teh dia mah katanya gitu, tapi belum apa gitunya, belum pasti katanya dia udah punya pacar gitu, tapi si Neng mah cuman orang Arab mah nggak akan ngerti pacar, nggak boleh tahu pacar. Terus Neng gimana nggak tahu dah, nggak bilang misalkan bapak Neng punya pacar enggak, tapi kan Ari kalau teteh nama bilangnya udah punya katanya orang anu gitu, tapi ku bapak di segi dilihat air wajahnya mah baik, tapi tahu sih hatinya mah nggak tahu. Yang pentingnya bapak mah bersih hatinya, gitu, soleh gitu. Menjadi membawa ke bapak anak bapak teh harus nyaman dong, jangan suka berantem dong, jangan suka tersinggung. Harus misalkan ada omongan dari luar, dari itu, dari sana, dari sini harus kuat dan harus apa gitu dipikir dulu. Dipikir dulu apa kuma ini misalkan alangkah baiknya. Jadi harusnya gitu. Inte alangkah misalkan inte bilang gini alangkah gimana ini baiknya Ini musyawarahin dulu sebelum dia misalkan gondok, jangan gondok. Itu ada apa-apa gondok, ada jangan. Iya, harus ngobrol sebenarnya ya Pak, harus ngobrol gitu baik-baik. Tapi bapak mah nggak ikut-ikutan jeleknya, nggak mau dari dulu sampai sekarang nggak mau. Terus bapak mah mudah-mudahan. Dan bapak juga nggak main sosmed, itu postingan sesekali doang. Gitu. Nggak suka bacain DM ya Pak, bapak mah. Enggak bapak mah. DM juga nggak ngerti itu apa sih dia. Nah, gitu. Tapi emang kalau bapak itu kalau misalkan anaknya kan teteh anak pertama, Neng kedua, Benny ketiga, Cecep keempat. Nah kan si Benny juga udah punya pacar. Misalkan nih teteh nih keduluan nikah sama Neng, emang nggak boleh? Sebetulnya mah bapak teh sebetulnya direla-rela nggak rela, tapi kalau misalkan udah takdir dari Tuhan nggak apa-apa. Tapi bapak nanya dulu sama teteh gimana, misalkan gitunya, misalkan ayana jadi kayaknya teh artis Syahrini gitu kan. Oh iya, adeknya duluan ya Syahrini ya nikah ya, adeknya duluan baru Syahrini. Tapi kalau misalkan ada ridho, ada rela dari hati nurani teteh nggak apa-apa. Tapi misalkan kalau harus ini yang kalau di kampung aku tuh kalau yang di apa namanya tuh diduluin nikah si kakaknya emang harus minta izin ya Pak. Jangan. Kalau misalkan si kakaknya nggak mau itu nggak boleh, atau kalau enggak si kakaknya itu harus dikasih warisan lebih banyak ya Pak. Ya iya. Harus dapat misalkan sawah nih luas. Nah yang si kakaknya yang dilewatin nikah itu harus dikasih sawah yang lebih luas gitu ya Pak ya. Dikasih apa tuh namanya Pak? Kan namanya kan itu upah ya. Upah namanya upah gitu. Misalkan sehektar lebihanlah seperempat. Jadi gitu. Sehektar seperempat dapatnya. Gitu. Seperempat hektar lebihnya gitu. Jadi sehektar seperempat misalkan gitu. Itu diambilin sama adik-adiknya. Yang adik-adik ke-1, kedua, ketiga gitu. Jadi diambilan sedikit-sedikit ukuran tanahnya gitu. Oh gitu. Nah kalau itu Pak, kalau misalkan ternyata yang nikah duluan si Benny gimana Pak? Nggak apa-apa. Yang penting bapak nggak apa-apa. Tapi harus ada izin dari teteh, dari si Neng gitu. Kalau misalkan teteh izin boleh, kalau teteh izin si Neng enggak, jangan gitu. Oh iya, kalau si Benny harus ngelewatin 2 orang izinnya, aku sama Neng. Cuman kalau aku si Benny sebenarnya jadi kan si Benny itu keluarga cowok di kita tuh cowok ya Pak. Ada keluarga cowoknya, kalau Jenab kan keluarga ceweknya. Jadi mama tuh udah pernah datang ke rumahnya Jenab loh. Iya, saling menitipkan sumpah. Jadi aku juga nggak tahu nih. Jadi pas tahun baru tuh yang 2022
malam tahun baru itu mama tuh pergi ke rumahnya Jenab. Jadi kayak Dititipin. saling nitipin kayak gitu. Jangan sampai memalukan orang tua. Gitu. Katanya kayak gitu. Harus jaga keimanan, jaga keihsanan, jaga keislaman gitu. Jadi harusnya gini Karena kan gitu. memang dari keluarga cowok harus seperti itu kalau di kampung kita. Jadi harus si cowoknya tuh yang bertanggung jawab gitu. Jadi mau nggak mau mama tuh kayak ya malu nggak malu kicik mama aja belum pernah punya menantu nih mama nih. Oke kicik ke rumahnya si Jenab, ngobrol sama mamanya si Jenab gitu. Gimana caranya saling titipin anak satu sama lain kayak gitu. Sebenarnya tahu nggak kisah cintanya si Ben itu lebih sweet tahu. Jadi Jenab itu memang kayak dikerjain orang juga. Jadi dia itu kayak sempat disangka bipolar ya Pak, bipolar cuman padahal bukan. Jadi dia itu bukan bipolar. Jadi nah setelah kita suka bawa ke ustadz, ada di ustadz ya, mulai hilang. Udah. Jadi ceritanya nih ya, Mama Gemoy, Candy Boys and Candy Girls. Jadi Jenab tuh sengaja aku rawat karena itu pertanggungjawaban aku dari keluarga cowok ya. Jadi kita rawat. Jadi sempet di rumah itu pernah ngamuk, si Dedi ditendang, si Ajay dicakar gitu kan. Tapi itu Jenab nggak sadar kayak gitu. Sampai akhirnya wah bingung nih anak, emang ini beneran dia itu bipolar. Nah terus kita coba kita cari yuk Pak Ustadz gitu. Nah di Sukabumi itu ada 2 kali ke sana, udah nggak pernah ngamuk lagi sampai sekarang. Dulu bisa seminggu berapa kali Dedi? Iya, dan dulu tuh dia tuh si Jenab ini kalau lagi di Bandung, dia kan kuliah di Bandung. Dan terus kan kuliah itu sekarang tuh belum tatap muka kan. Dia itu di apartemennya suka lempar ini apa namanya tuh? Perabotan kayak piring. Dan sekarang tuh si Jenab udah sembuh Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya mudah-mudahan dia maksudnya tuh selawasnya gitu. Iya, maksud tuh kita kan dikasih apa ya namanya tuh sama Allah tuh mungkin dikasih titipan. Ya maksudnya tuh itu tuh biar Allah yang membalas, tapi yang penting aku tuh kasih ke si Jenab, sumpah aku tuh sayang. Jenab itu maksudnya tuh sama orang dikerjain, kasihan tahu cewek. Jadi teteh tuh waktu pas aku emang sempet debat sama bapak juga, si Jenab kok jadi diurus di keluarga kita. Cuman aku lihat ke dia, Pak kasihan ini anak cewek dikerjain orang sampai dia kan yang diserangnya tuh kayak pikiran gitu. Kalau aku dulu fisik, aku pernah dikerjain orang fisik. Nah aku tuh kayak kasihan sama dia itu. Dia tuh dikerjainnya itu ke mental gitu. Dia tuh maksud tuh pas kita ajak berobat akhirnya itu dia itu sembuh. Ya maksudnya tuh ya Allah, masya Allah, Allah tuh ditipin orang ke aku. Mungkin lewat sembuhnya itu jalannya itu pacaran sama Benny dulu sama adik aku. Cuman aku tuh selalu emang dititipin seperti itu. Dan karyawan aku juga semuanya itu rata-rata itu memang yatim, kayak si Ajay itu nggak punya bapak, Dedi nggak punya bapak, Ade nggak punya ibu bapak ya. Iya maksudnya tuh sama Allah tuh dikasih titipan gitu ya, sebisa mungkin aku tuh kayak jalan mungkin berkah, kayak rezeki aku suka dikasih terus mungkin sama Allah juga. Ya aku kasih rezeki tapi aku kasih kamu titipan ini, tapi akhirnya tuh kita ini bisa jalan gitu, ngejalanin itu Pak. Alhamdulillah si Jenab tuh sembuh walaupun apapun kata orang di luar sana. Tapi menurut kan teteh bapak juga tahu sendiri kalau dikerjain orang tuh kayak gimana. Orang tuh kayak benci sama kita kan. Katanya kan ibunya udah bilang udah habis berapa juta dia. Ratusan juta. Makanya itu kan dibohong-bohongin. Kok misalkan ini sembuh, katanya enggak, cuman mulut. Iya sampai dia itu uangnya mulu. Iya sampai dia itu ke dokter apa tuh namanya tuh? Dokter gila. Ke dokter rumah itu. Rumah sakit gila. Rumah sakit ya. Bukan psikolog. Yang ekstrim juga, dia tuh pernah dimasukin ke rumah sakit jiwa. Apa ODGJ ya? Iya padahal bukan. Aku pernah ngerasain itu, maksudnya tuh oh ya Allah aku pernah dulu ngalamin ini, nggak ada yang nolong. Si Jenab tuh harus ditolong, maksudnya tuh ini anak tuh dikerjain orang, kita harus tolong. Dan alhamdulillah dia tuh sekarang tuh sampai sekarang nggak ngamuk-ngamuk lagi. Maksudnya tuh cerita ini Jenab sama Benny jodoh nggak jodoh, tapi ini tuh pernah dititipin Tuhan ke aku buat disembuhin kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah kita berhasil gitu, bisa si Jenab bisa normal kayak gitu, alhamdulillah gitu.
Makanya gitu. Misalkan Bapak, semua anak Bapak mudah-mudahan banyak rezekinya, terlalu sehat walafiat, panjang umurnya semua. Mudah-mudahan semua sampai berkarir semua kepanggil surga dunianya. Gitu Bapak. Terus berdoa. Bapak tiap waktu anak Bapak yang ke satu, yang kedua itu duluan Bapak. Nah, nanti kalau malam semua ke satu, kedua, ketiga, keempat semua. Didoain sama Didoain Bapak semua. semua. Dipinta-pinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tiap waktu mah dua aja Bapak kan capek. Capek. Sampai Bapak misalkan udah ngaji bulan sampai Bapak cepat. Emangnya 1 jam 2 bukan Bapak. 2 jam teh Bapak duduk langsung menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Ditetep itu tiap Baitullah itu ditetep. Ya Masya Allah Rabbi. Anak Bapak mesti ya Allah. Semua darah Bapak. Jangan disakiti orang. Jangan sampai tertipu orang. Jangan sampai anak Bapak mah harus rendah hati semua. Harus apa gitu. Soleh, soleha, sobar gitu. Walaupun orang yang meledek anak Bapak nggak apa-apa. Nanti dia kalau misalkan orang suka meledek nggak bakalan sukses. Kalau orang diledek itu pasti bakalan sukses. Diledek, dihina, digimana nggak apa-apa. Pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka anak Bapak mudah-mudahan semuanya harus sukses. Iya. Tuh, harus sukses semua. Harus banyak rezekinya. Apa yang diinginkan mudah-mudahan cepat tercapai. Segitu. Amin. Apa yang tercapai? Yang penting Bapak minta jodoh yang barokah, yang soleh, yang baik kepada yang baik ke keluarga, baik dia tanggung jawab dunia akhirat kepada non istri. Bapak maunya gitu. Bapak enggak minta mulu-mulu, enggak. Yang penting baik. Baik dulu dong. Baik dulu. Maka kan udah itu nih, udah ada apa tuh nanti nyanyinya. Kawin, jangan kawin sebelum engkau usaha. Kawin boleh kawin lamun maneh geus usaha. Segala pake duit. Beli mobil pake duit. Beli rumah pake duit. Nikah juga pake duit. Kalau udah usaha ya boleh. Berarti usaha mah berarti punya duit buat gitu, orang tua, buat bertanggung jawab. Tanggung jawab buat perayaan. Zaman sekarang mah bukan zaman asal-asal kawin, jangan dong. Malu kan Bapak mah maunya punya tete, punya anak yang pertama. Bapak dari dulu mata ketika sakit hati sampai si mama pan udah bilang gini, Ai, kalau kamu misalkan udah sembuh lagi, dulu waktu sakit itu berapa bulan? Itu setahun tuh. Lamun kalau kamu misalkan ayeuna sembuh, mama mah enggak minta apa-apa. Mama mah enggak nyuruh apa-apa kepada kamu, kan udah bilang gitu. Makanya dia sampai misalkan mah, hayo urang bareng-bareng. Puasa bareng-bareng anak supaya sukses. Siapa? Tapi kalau misal kecapean nggak apa-apa, udah aja Bapak we. Bapak mah misalkan kalau capek nggak apa-apa. Misalkan jam 11 udah deg-degan, udah tidur. Walaupun di galengan, walaupun di sawah, walaupun langsung tidur. Udah, mungkin nanti kalau misalkan udah kedengar suara adzan, udah itu Bapak korejat astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak pulang. Tuh. Orang kerja udah ke Kali Cibeet, udah itu, maka Bapak terus. Makanya jadi Bapak mah punya anak yang soleh yang bertanggung jawab. Kan dia nggak minta apa-apa, nggak minta apa. Kalau anak sukses kan itu udah ngasih kemarin tuh kan di waktu di Mekah, ngasih itu ngasih ini kan sate kan.
Hasil Itu, kerja keras, hasil kerja, ngumpulin. karena ngumpulin. Pan dia, Bapak jangan cepet-cepet, nanti aja bulan puasa ke Mekah teh, umroh teh kenapa? Nah, katanya Pak orang beliin emas, kan dia mah nggak bohong, jelas. Ya mah, betul dibeliin itu sih mah. Bapak mau apa? Udah Bapak mau dibeliin baju, dibeliin ini itu. Sama siapa sama dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebahagiaan untuk dia dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan sadalah dia di dunia artis nantinya husnul khotimah. Bapak yang mendoa kelak jaga sampai akhirat, sampai yaumul qiyamah. Gitu. Mudah-mudahan Bapak bahagia dunia akhirat insyaallah. Dan nanti kan orang mah bisa berubah ya. Bisa berubah. Nanti sekarang ayeuna gini nggak tahu sih nanti mah. Nanti mah bakalan soleh kalau udah kaya raya ngapain lagi? Sodakoh ya Pak. Sodakoh itu kan biasanya dia makan kurbannya, alhamdulillah. Sodakohnya kepada tetangga kan baik alhamdulillah. Ke itunya ke saudara-saudaranya Bu Haji kan itu udah ngasih Bapak sebanyak terima kasih itunya. Itu makanya Bapak semoga Allah Subhanahu wa taala kapan itu anak Bapak kepanggih surga dunianya. Kapan sebelum Bapak meninggal dunia mudah-mudahan anak Bapak sampai kepanggih surga duniana. Terus anak Bapak soleh dan solat dan lagi dekat jodohnya yang soleh, yang bagus, yang gentle, yang setia, yang penting setia, Pak. Kota besar mah susah. Gitu yang di mana aja. Allah Subhanahu wa taala sifat Rahman Rahim. Allah Subhanahu wa taala kaya raya yang ngebangun itu bumi dan langit. Katut itu isinya siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minta aja sama Allah. Iya. Jangan cengcaya. Allah Subhanahu wa taala satu sifat Rahman Rahim. Allahu akbar. Amin, Ya, gitu. amin. Ya udahlah Mama Gemoys, Candy Boys and Candy Girls, karena aku kan mau kerja nih, kita mau pergi Freshcon. Jadi itulah pokoknya Bapak di sini Bapak lagi puasa juga, kasihan nanti Bapak kecapean lagi ngomong terus. Nanti pokoknya kalau ada komen yang ditanyakan komen di bawah, nanti kita bahas lagi kalau suka ngobrol sama Bapak. Pokoknya jadi keluarga kita tuh sempat kayak jatuh bangun gitu, pernah bangkrut banget ya Pak. Naiknya tuh pelan kayak naik Pelan-pelan. lagi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah stabil, lumayan kuat sih. Kalau sekarang aku sih berani taruhan keluarga aku sekarang udah kuat secara finansial gitu. Di aku, di Bapak juga. Jadi kalau orang ada yang mau ganggu juga udah nggak bisa gitu kayak dan terus kita tuh kalau orang yang mau nipu masuk ke keluarga kita udah tahu gerak-geriknya. Udah Pak jangan gitu. Jadi kayak karena akunya udah pengalaman gitu. Jadi Bapak misalkan ada yang ini ada orang gini mau minta uang gini. Udah Pak itu bohong, udah gampang. Nanti kalau Bapak ini aku tambahin uangnya gitu-gitu. Pokoknya jadi sekarang kita mah ditipu udah susah ya Pak. Ditipu orang lain udah susah dan diganggu sama orang lain juga udah susah. Udah insya Allah lah udah udah stabil dan insya Allah semoga nanti rezekinya lebih bertambah dan kita bisa sodakoh lebih banyak lagi, mungkin ya bisa luas lagi gitu. Makasih semuanya.